Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkar. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh diberi waktu kembali untuk menjalani kehidupan ini. Dan hari ini kami akan beraktivitas, kami akan menjalani kegiatan kami. Biarlah Tuhan berkati setiap karya kami, setiap aktivitas kami, sehingga apa yang kami kerjakan di hari ini seturut di dalam kehendak Tuhan. Ambillah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, boleh menjadi fondasi, boleh menjadi pelita untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terus yang kedua, pasal pertama, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami masih makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada sebuah kasus kriminal contohnya, maka penegak hukum akan mencari saksi, saksi kunci. Agar dari saksi kunci itulah maka sebuah kasus akan terlihat lebih jelas, lebih terang. Kenapa itu bisa terjadi? Siapa pelakunya? Saksi kunci ini adalah saksi yang melihat langsung, yang mengalami langsung. Yang jelas-jelas berhubungan dan berrelasi dengan peristiwa itu. Sehingga penegak hukum akan memegang saksi kunci ini sebagai cara untuk menguak peristiwa tersebut. Nah, saudara-saudara, ketika kita ingin pergi ke restoran misalnya, kira-kira Bapak Ibu akan yakin mana? Orang yang mengatakan bahwa restoran ini enak itu hanya berdasarkan katanya, atau bahasa Jawanya itu jarene, atau Bapak Ibu akan merasa yakin ketika mendapatkan informasi bahwa restoran ini enak karena orang ini mengalami dan orang ini selalu hadir di restoran itu, sering makan di restoran itu, dan mengatakan makanan itu enak, makan di restoran itu enak, spesial, bahkan pelayanannya itu bagus. Kira Bapak Ibu akan memilih yang mana? Memilih orang yang hanya berdasarkan katanya, bahkan mungkin bisa saja tidak pernah atau jarang pergi ke restoran itu, atau Bapak Ibu meyakini informasi dari orang yang memang sering hadir di restoran itu, menikmati makanan di restoran itu, bahkan jadi rutin lah. Atau contoh yang lain ya,
ketika mau periksa ke dokter, ya, Bapak Ibu lebih memilih mana? Orang yang hanya, sekali lagi ya, hanya katanya. Kata orang sih dokter itu bagus, baik gitu ya, kata orang. Atau ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah sering kok ke dokter itu, kalau saya sakit pasti ke dokter itu dan sembuh. Pelayanannya juga bagus, obat yang diberikan juga baik. Saya sudah berkali-kali datang ke dokter itu. Kira Bapak Ibu akan memilih meyakini informasi yang mana? Tentu saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu akan lebih percaya, lebih mantap dengan informasi yang diceritakan dari orang yang mengalami langsung, orang yang merasakan langsung. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah yang kita baca bahwa di dalam surat Petrus ini, Petrus hendak ingin meyakinkan orang-orang percaya pada zamannya agar semakin mantap dan yakin dan percaya pada kemuliaan Allah. Dan apa yang diceritakan itu bukan hasil isapan jempol, bukan dari jarene atau kata orang, tetapi ia mengalami langsung, ia melihat langsung peristiwa itu. Sehingga dari kesaksian itulah, maka harapannya orang-orang yang mendengar itu semakin mantap, semakin percaya. Sehingga dari kemantapan itulah, ia juga ikut bersaksi, ikut menceritakan itu. Karena ia juga mengalami langsung kebesaran dan kemuliaan Allah yang hadir di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari di dalam kisah ini? Bahwa untuk mempersaksikan Kristus, ya, mempersaksikan kebesaran dan kemuliaan Allah, itu tidak cukup dengan jarene. Itu tidak cukup dengan katanya, kata pendeta. Tidak cukup hanya dengan kata si A, kata si B. Tetapi kita harus mengalami sendiri, menyaksikan sendiri, melihat sendiri kebesaran, kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita persaksikan, orang percaya. Orang tidak akan mengatakan, itu hanya isapan jempol belaka. Itu hanya sekedar omong-omong belaka. Nah, bagaimana orang melihat bahwa kita mengalami langsung, ya, kemuliaan Allah dan kebesaran itu betul-betul kita alami? Bagaimana kita mempersaksikannya? Yaitu ada pada perubahan hidup kita. Dari perubahan hidup kita, itu kita sedang mempersaksikan kebesaran dan kemuliaan Allah. Karena aku mengalami ketika aku dulu penuh dengan dosa, aku mengalami dulu ketika aku hidupku amburadul, tapi ketika aku percaya kepada Tuhan, aku menghidupi Tuhan, aku mengalami perubahan. Hidupku menjadi lebih baik, hidupku menjadi lebih sabar. Di dalam kehidupan keluarga, bagaimana anak-anak mempersaksikan, percaya akan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Dia akan yakin dan percaya akan kasih Tuhan. Itu dari kesaksian orang tuanya. Orang tuanya yang mempersaksikan kemuliaan Allah itu. Mempersaksikan cinta kasih Allah itu. Dari mana? Dari sikap, dari tutur kata, dari cara orang tua memperlakukan anaknya. Nah, bagaimana orang bisa, ya, orang tua bisa memperlakukan anak dengan baik? Ya, dia harus mengalami sendiri pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Ya, sehingga tidak cukup setiap hari datang ke gereja berdoa. Ya, karena belum tentu juga orang yang datang ke gereja mengalami perubahan hidup.
atau orang yang sering berdoa mengalami perubahan hidup. Karena bisa saja orang datang ke gereja hanya karena ritual belaka, atau berdoa hanya karena ya biar dianggap Kristen saja. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, perubahan hidup itu menjadi tanda bahwa kita betul-betul mengalami, kita melihat sendiri, kita merasakan sendiri bagaimana Allah berkarya, Allah bekerja di dalam hidup kita. Nah, pengalaman itulah menjadi modal penting untuk kita bersaksi, untuk kita mempersaksikan kemuliaan Allah di dalam kehidupan ini. Sehingga orang yang melihat juga ikut merasakan, juga ikut melihat kebesaran, melihat cinta Allah, melihat kasih Allah, sehingga dia semakin mantap, ya, semakin mantap dengan keyakinan akan Allah, sehingga ia juga ikut mempersaksikan juga, ya, di dalam kehidupannya, mempersaksikan kebesaran Allah. Selamat bersaksi, ya, selamat mengalami kehadiran Allah, selamat mengalami dan merasakan cinta kasih Allah di dalam perjalanan hidup kita di hari ini. Dan dari situlah Tuhan mengutus kita untuk mempersaksikannya kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui firman ini kami diajak untuk mempersaksikan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, membuktikan bahwa kemuliaan Allah itu bukan omong kosong, bukan isapan jempol belaka. Oleh karena kami mengalami, dari pengalaman itulah kami mengalami perubahan yang baik, perubahan yang positif. Sehingga dari sikap kami, perubahan kami, orang bisa memandang orang dan melihat. Sehingga mereka juga semakin yakin akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dan mereka juga semakin mantap untuk mempersaksikannya kepada banyak orang. Dan biarlah setiap hari, dimanapun kami berada, kami boleh mempersaksikan kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami di hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.